Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah selanjutnya yaitu Mixed Research Methods. Dari namanya mungkin kita mengetahui bahwa mix itu artinya kita mencoba menggabungkan beberapa jenis research methods. Jadi yang selama ini popular, already known, itu seperti pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Di Mixed Research Methods ini akan membahas bagaimana cara kita menggabungkan kedua metode itu dalam sebuah proyek penelitian. Tapi sebelum kita sampai di sana, beberapa hal mungkin perlu kita perjelas dulu. Yaitu di sini saya akan tetap secara brief karena saya yakin di semester ini you juga ikut mata kuliah kualitatif dan quantitative research. Saya juga akan ikut menjelaskan secara glance apa itu kualitatif dan quantitative research secara basic saja. Nah, di pertemuan pertama ini yang akan kita lihat adalah seperti ini, eliciting research topics, beberapa subtopik seperti how to find topics, what is good topic, right? Kemudian how to state the research title, dan semuanya ini akan secara bertahap coba kita diskusikan sampai pada akhirnya kita akan mencoba membahas bagaimana mixed methods itu sendiri di sekitar 2 atau 3 pertemuan terakhir. Hal yang paling penting menurut saya di awal-awal kita ingin meneliti adalah adanya kendala bagaimana kita ingin memulai. Nah, terkadang kita sudah banyak dengar atau tanya-tanya bahwa memulai itu dengan begini begitu, tapi ternyata ketika kita mencoba mencari sebuah ide bagaimana untuk meneliti apa yang diteliti dan bagaimana memilih penelitian yang sesuai dengan keinginan kita, itu kita sering terhambat dan menghadapi beberapa kendala. Maka dari itu sangatlah penting pertama yang kita ketahui adalah eliciting research topic. Oke, kita mulai tentunya harus mencari topik dulu. Kita tidak bisa tiba-tiba saya mau meneliti ini langsung saja ketemu judul, karena in my perceptions a title is not the first thing you should find, but the topic is the first. Oke, kemana sih kita akan mencari topik? Tentu tidak semerta-merta kita main tebak-tebak saja, kan? Kita harus berdasarkan sebuah tahap-tahap yang kita anggap paling cocok untuk pendekatan research kita nanti. Topik itu memang ada di sekitar kita, tetapi tentunya topik yang sangat erat berkaitan dengan bidang kita itu lain hal. In English education, kita basically we learn about dua atau tiga yang menjadi pokok pembelajaran. Yang pertama yaitu kita mempelajari skill seperti yang you ketahui, speaking, reading, listening, dan writing. Kemudian kita mempelajari beberapa linguistik seperti psycholinguistik, ya, social linguistik. Kemudian kita mempelajari sinteks, morfologi, fonologi, itu semuanya ada linguistik. Dan bidang yang terakhir adalah kita mempelajari tentang teaching, yaitu membuat silabus, membuat mengetahui metode-metode pengajaran dan seterusnya. Jadi dari ketiga rumpun bidang ilmu yang kita pelajari selama ini, tentu kita harus memilih di antara mereka. Kita tidak bisa bebas saja memilih topik penelitian yang jauh dari bidang yang sudah kita pelajari. Nah, dari sana kita membutuhkan strategi bagaimana untuk memilih satu topik dari sekian banyak ilmu yang sudah kita pelajari tadi. Dari ketiga rumpun bidang ilmu besar yang saya sebutkan di atas di English Education, ada skill, ada linguistik, dan ada teaching. Cara kita untuk membuat sebuah fokus adalah tentunya kita harus pilih satu dulu berdasarkan apa yang menjadi main interest, apa yang sangat menjadi ketertarikan kita. Banyak pertanyaan, bagaimana kita tahu kita tertarik nggak?
atau enggak. Ya sebenarnya itu bisa dirasakan atau juga bisa menggunakan indikator dari beberapa mata kuliah terkait yang you merasa nilai you baik di sana, ya, atau you merasa senang di mata kuliah tersebut. Oke, kemudian you pilih satu, semisal you tertarik tentang skill. Nah, di antara skill ini kita memiliki 4, kemudian you perkecil topik you ke satu skill seperti misalnya speaking. You ambil speaking. Nah, apakah sudah berhenti di sana you membuat fokus dalam sebuah topik? Tidak. Speaking itu memiliki berbagai macam idea, ya. Artinya bisa dia menjadi sub-sub ide. Seperti misalnya di dalamnya you akan bicara tentang fluency, ada tentang pronunciation, ada tentang words, ya, ada tentang hal-hal seperti expression, intonation, dan sebagainya. Anggaplah you tertarik dengan speaking, bagaimana cara speaking supaya kita lancar, ya, lancar dalam speaking, dan tidak ada hesitations. Nah, itu artinya you sudah menemukan sebuah fokus. Apakah ada yang lebih kecil dari itu lagi? Saya pikir tidak ada. Nah, setelah sampai tahap sana, yang selanjutnya you lakukan adalah membuat fokus ke topik itu, ke area itu, dan jadikan itu ada di kepala you setiap saat ketika you akan mencari resources. Yang saya maksud adalah berupa reference atau buku, boleh jurnal dan sebagainya, yang bisa you gunakan untuk mencari brainstorm atau melakukan brainstorm. You tertarik tentang speaking, kemudian you tertarik dengan fluency, ambillah beberapa keyword dari hal-hal yang you tertarik tadi, kemudian pergilah ke library, cari beberapa buku yang mengandung keyword itu. Judulnya boleh, atau beberapa buku yang berkaitan dengan itu, yaitu tentang fluency dan tentang speaking. Nah, ambil buku tersebut, kemudian coba you sort, ya, you kelompok-kelompokkan, kemudian you baca secara sekilas. Gunanya apa? Gunanya ketika sudah membaca itu, you sudah memiliki modal, ya, knowledge, itu yang penting. Knowledge hal-hal apa yang dibicarakan, hal-hal apa yang sudah dibahas, teori-teori apa yang sudah dibahas seputar topik tersebut. Jadi batas ini, you sudah mempunyai sebuah fokus. Jadi hal-hal di luar itu tidak lagi menjadi pikiran you. You mau terpikir tentang writingnya, grammarnya, itu you tidak lagi menjadi concern you. You hanya berpikir tentang speaking dan fluency saja. Jadi kesimpulannya, kebingungan untuk memulai research itu sering juga disebabkan oleh hilangnya fokus. Jadi beberapa student sering bergonta-ganti hal yang akan dia teliti, atau kebingungan apa yang mau diteliti karena belum memiliki fokus. Jadi dengan cara ini, step-step ini, I think you can start, ya. Mulailah pilih sebuah fokus untuk penelitian you. Fokus yang harus you tertarik. Nah, ini sangat penting. Ada sebuah pertanyaan kadang, bagaimana sih sebuah topik yang bagus? Sebenarnya yang disebut bagus ini sangat relatif. Ada yang bagus itu sesuai tren, ada yang bagus itu sesuatu yang dianggap besar, penelitiannya besar. Personally, saya pikir a good research topic is something ada useful, ya. Hasil dari research ini akan memiliki manfaat atau berkesinambungan. Memang idealnya definisi bagus di sini adalah sesuai dengan yang up to date. Jadi apa yang sedang populer dibicarakan oleh orang, tentunya di seputar bidang itu, dan you juga mengkaji hal-hal seperti tersebut. Misalnya sekarang sedang marak tentang mengkaji online learning, kemudian you juga meneliti tentang online learning. Itu juga bisa dianggap bagus. Nah, itu saja untuk penjelasan bagaimana menemukan tips to find